Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah. Dalam kehidupan kita itu ada kesusahan, ada rasa sakit, ya. Dan itu menimpa siapa saja. Ini nanti yang sedang berkunjung orang sakit di sal, di kamar, nanti diceritakan, ya, saya sampaikan ini. Jemaah yang diberkati Allah, semua orang dalam hidup ini itu pasti merasakan ada namanya susah, ada namanya sakit, ya, pasti, tidak terkecuali. Bahkan yang muslim, yang kafir kena juga, sakit juga, ya. Fa in ta'lamuna wa hum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan kalau kamu sakit itu berkaitan dengan perang memang. Kalau kamu merasakan rasa sakit, ya mereka juga sakit. Yang membedakan apa? Kamu mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Ini hope ini. Harapan ini yang membedakan kita dengan orang kafir dalam menghadapi musibah, menghadapi penyakit terutama. Jemaah yang diberkati Allah, ini ada satu artikel saya baca ditulis oleh seorang ulama dari Maroko. Beliau mengatakan, tentu saja ini berdasarkan informasi yang beliau kumpulkan, itu ada di dunia ini 1 dari 11 orang itu kena penyakit gula. 1 dari 11 orang. Ini secara average rata-rata seluruh dunia. Jadi kalau sekarang merasakan ada sakit gula, maka ingatlah ada 1 dari 11 orang. Ya, kemudian kata beliau ada 450 juta orang di dunia ini sedang sakit gula di dunia ini. Kemudian begitu juga dengan tekanan darah tinggi. Ada 40% itu jumlah penduduk itu di dunia ini menderita darah tinggi. Kemudian ada 400 juta total orangnya yang menderita darah tinggi. Dan begitu juga dengan penyakit-penyakit lain yang terjadi, jemaah yang diberkati Allah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu, itulah harapan tadi. Kemudian kita bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sakit? Ternyata iya, ya. Ada satu hadis, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq yatalamil hammi. Jadi Sa'id Al-Khudri ini mengunjungi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang sakit, ya, sedang sakit itu ya ta'allama minal hammi. Jadi sedang demam, rasa sakit demam, ya. Kemudian fawadat yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadi fawqal luhaf. Jadi beliau meletakkan, samalah dengan kita, tangan beliau di atas tubuh Rasulullah SAW dan merasakan panas. Bahkan yadi fawqal luhaf, bahkan panasnya itu menembus selimut. Panas yang diderita oleh Rasulullah SAW menembus. Fakultu ya Rasulullah ma asyadduha alaika, ya Rasulullah kok berat kali, ya, bahasa kita, ya. Kok berat kali yang menimpamu, ya. Qala inna kadzalika yudha'afu lana al-bala. Jadi kata Rasulullah memang begitu, ya. Kalau kita hari ini merasa sakit, keluarga kita sakit, ternyata Rasulullah sakit juga, dan beliau mengatakan memang seperti itu. Mau apa lagi? Kan begitu bahasanya, ya. Kemudian inna kadzalika yudha'ifu lana al-bala yudha'ifu lana al-ajr. Ini yang membedakan. Kata Rasulullah sama dengan ayat tadi, kalau musibah yang kita rasa sakit itu yang kita rasakan berat, maka lipatan di ganjarannya juga banyak. Ini hadis yang dirasakan langsung oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau kita merasa sakit, menderita, ya, penderitaan ini kita pahami secara persepsi Islam, perspektif Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ada orang yang tersenyum dia sakitnya, kalau dia ini dapat membawa ini dalam pemahaman ini dalam hidupnya, sakit, tidak menderita dia. Ya, kenapa? Meyakini bahwa rasa sakit
yang diderita hari ini adalah dilipat gandakan ganjaran. Jemaah yang diberkati Allah, kalau berbicara dengan dilipat gandakan ganjaran seperti yang kita sampaikan malam Jumat yang lalu, itu berkaitan dengan neraka tuh. Ya. Artinya orang yang ganjarannya lebih banyak, peluangnya lebih besar masuk surga. Begitu. Ya. Barangkali kita tidak semuanya mampu. Seperti sebagian orang, dia mampu menjaga salat wajib, salat sunat, qiyamul lail dan sebagainya. Sementara Allah sayang dengan kita. Maka ada kalanya, ya Allah, ini orang belum sampai takarannya ini untuk bisa masuk surga. Maka Allah berikan penyakit, Allah berikan cobaan-cobaan penderitaan di dunia itu untuk apa? Untuk mengangkat dia, menyelamatkan. Allah menyelamatkan dia itu dari api neraka untuk masuk surga dengan cara seperti itu. Tapi kalau tidak sabar, akan terjadi kebalikan, akan terhempas ke neraka. Kemudian qultu ya Rasulullah summaman. Jadi beliau bertanya, ya Rasulullah ayun nas asyaddul bala. Ya Rasulullah, begitu siapa manusia yang cobaannya sangat besar? Maka Rasulullah berkata, al-anbiya, para nabi. Jemaah yang diberkati Allah, ya. Nabi itu orang yang sudah disediakan khusus fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah. Ternyata mereka cobaannya lebih berat. Mungkin kalau kita baca Al-Quran surah Al-Qasas dan lain itu, yang banyak sekali diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini, ya, termasuk ulul azmi minar rasul, termasuk nabi yang paling besar cobaannya, termasuk, ya, samping nabi-nabi yang lain, ya, berhadapan dengan orang mana, ya, orang yang ada di Israel itu. Mereka tidak berubah dari dulu sampai sekarang masih. Ya. Itu Nabi Musa. Kemudian setelah itu siapa? Summa as-salihun, orang-orang saleh. Jemaah yang diberkati Allah. Ya. Jangan pernah berpikir kesalehan kita, ya, itu akan melepaskan kita dari bencana dunia. Anda semakin saleh. Ini berdasarkan hadis, ya, kata Rasulullah, orang semakin saleh. Posisi orang saleh itu setelah Nabi, dan semakin saleh seseorang itu semakin tinggi cobaannya. Karena rasa sayang, ya, seperti kita sayang sama anak itu untuk lebih dekat lagi dengan kita, bagaimana, ya? Allah untuk lebih dekatkan hambanya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain itu yang menceritakan lebih detail tentang ini. Nah, dengan memberi cobaan. Jadi jemaah yang diberkati Allah, kadang-kadang kita melihat orang yang hijrah, ya, orang yang meninggalkan dunia yang gelap, dia menunjukkan dunia yang terang itu, ya, hijrah. Kok banyak kali cobaannya? Memang begitu. Para mu'alaf yang serius dia masuk Islam, ya, begitu dia syahadah masuk Islam, masya Allah, berbagai macam musibah menimpa dia, tantangan menimpa dia, punya rumah jadi gelandangan, begitu. Itu Allah menunjukkan, karena apa, ya? Karena hadiahnya surga, ya. Kemudian jemaah yang berkata Allah, inna in kana ahaduhum liyabtali bil qadr bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum ilal ubaah yajuwi buha, ya. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang ditimpa oleh kemiskinan yang barangkali hari ini kita jarang kita lihat, ya. Kemiskinan sampai dia tidak punya apa-apa, ya, kecuali kalau bahasa Arab baju mantel, ya, baju yang bisa dipakai untuk hanya bisa melindungi diri dia daripada dingin. Jemaah yang diberkati Allah, kita hidup di negara tropis ini tidak menderitanya dingin itu. Sudah dingin, tidak bisa berbuat apa-apa, lapar dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah, ada level yang sampai seperti itu. Hanya punya baju saja, enggak punya makanan, dan musim dingin tidak punya makanan itu berat itu. Jemaah yang diberkati Allah. Wa in kana ahaduhum la yafrah bil bala kama yafrahu ahaduhum birraha. Jadi jemaah yang diberkati Allah, orang yang sudah pada level tertentu itu, maka dia ketika ditimpa musibah itu senang, ya, seperti dia mendapat mobil baru, dapat rumah baru.
Ini kalau sudah sampai, ini hadis, kalau sumpah sudah sampai pada level semacam itu, subhanallah. Jemaah yang diberkati Allah. Kalau kita baca sirah salafus saleh, bagaimana orang-orang salafus saleh itu merasa susah, gelisah kalau hidupnya itu datar-datar saja, tidak ada cobaan. Ya. Itu jemaah yang diberkati Allah. Kalau kita baca dari kehidupan mereka yang banyak itu, ya, mereka merasa, ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa tidak dicoba? Ya. Merindukan cobaan. Ketika dicoba mereka sabar, ya, selesai senangnya minta ampun. Ya, sepanas apapun musim itu nanti akan datang musim hujan. Ya, sederas apapun hujan nanti akan berhenti. Nah, ketika berhenti itu mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Jemaah yang diberkati Allah. Inilah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu. Ya. Ketika musibah datang melihat, oh, Allah sedang membuka pintu surga buat kita seluas-luasnya. Ya. Kita merasa tidak sanggup saya qiyamul lail, tidak sanggup saya puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya. Begitu ada cobaan. Nah, ini kesempatan saya untuk masuk surga dengan cobaan semacam ini dan menunjukkan Allah itu sayang kepada kita. Yang penting ridha. Yang penting sabar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.